Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang berkuasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian dalam memahami serta melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema, Tuhan kita berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Kemahakuasaannya dapat kita pelajari di dalam Alkitab. Maka kita harus senantiasa menyukai firman-Nya, membaca, merenungkannya siang dan malam, agar kita mengerti kemahakuasaan Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kolong langit tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa kontrol Tuhan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat 18, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini berarti bahwa sampai hal yang paling terkecil, bahkan tidak nampak dengan mata jasmani kita, Tuhan berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk cemas, untuk khawatir, untuk takut, bahkan putus asa menghadapi hari esok. Alkitab mengingatkan kita dalam Lukas pasal 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dihentikan, sehingga menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, bahkan bisa saja menimbulkan keputusasaan dalam kehidupan kita. Padahal Alkitab dengan jelas mengingatkan kita bahwa kita sangat berharga di matanya, lebih dari burung pipit, dan Ia berdaulat penuh atas hidup kita, hari kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa atribut atau sifat Allah yang melekat dengan natur Allah yang menjadi kekuatan bagi kita adalah yang pertama, Allah Maha Kuasa. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya Tuhan memegang kekuasaan tertinggi atas kehidupan kita, baik di bumi maupun di sorga, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yang kedua, Allah Maha Hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 7, Raja Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Di saat kita merasa sendirian dan tidak ada orang lain yang ada dan menghiraukan kita, Tuhan Maha Hadir. Dia hadir bersama dengan kita. Dan sesungguhnya Dia sedang memperhatikan dan memperdulikan kita. Yang ketiga, Allah Maha Tahu. Mazmur 33 ayat 13 sampai ayat 14. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Bahkan ditegaskan juga dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah sangat mengetahui keadaan kita, seburuk apapun itu. Baik saat dalam kesusahan, baik sakit penyakit, atau beban berat yang menimpa kita saat ini. Allah ada bersama dengan kita, dan sedang memperhatikan kita, dan Ia sedang menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka jangan sampai kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ketika berada dalam masa-masa yang sulit. Mari kita mengoreksi diri dan kita memperbaiki diri
terus bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita atas izin Tuhan dan Tuhan berkuasa atasnya. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Biarlah kiranya firman Tuhan menolong kita bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Allah sanggup merubah keadaan kita saat ini menjadi keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Maka percayalah dan teruslah bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau sedang memperhatikan kondisi dan keadaan yang kami alami saat ini. Biarlah kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk terus mampu mengucap syukur dan menjalani kehidupan kami di hari-hari yang sulit. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.